Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Lutfi, siswa SMKN 1 Lemah Abang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mikrotik akses atau akses mikrotik ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Untuk materi yang pertama, kita akan bahas tentang metode akses mikrotik router OS. Tentu saja mengakses mikrotik router OS itu ada yang pertama dari real device dan kedua memakai router OS ya. Nah, ada pula yang kita akan memakai router OS, kita terus membutuhkan akses pihak. Yang pertama ada keyboard. Tentunya dia akan mengoneksikan melalui langsung ke dalam PC dalam berbentuk CLI ya. Di sini lalu yang kedua ada serial konsol, yaitu koneksi kabel serial ya, biasa disebut kabel UTV lah ya. Terus ada remote server telnet atau SSH. Terus ada Winbox yang kita pelajari nanti tentunya, dan FTP, terus API dan Quickset dan writing HTTP. Terus ada MAC telnet dan lokal Windows box terminal menu. Terus di sini ada mikrotik app ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan masuk ke akses routerboard with Winbox atau menggunakan Winbox mengakses routerboard. Nah, yang pertama itu ada ya, cara paling mudah ketika mengakses dan mengkonfigurasikan dalam mikrotik adalah menggunakan Winbox, yaitu real device. Terus untuk aplikasi Winbox available on Windows. Terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Terus ada antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, jadi antara router dan laptop itu dihubungkan ya menggunakan kabelan ya, seperti biasanya tentunya. Terus available access by MAC and IP address. Tentunya kita harus mempunyai MAC address dan IP addressnya terlebih dahulu ya ketika ingin mulai mengkonfigurasikan mikrotik ya. Terus ini ada usernya admin, lalu passwordnya yaitu terserah kalian. Nah, seperti sini ada tampilan dalam Winbox-nya. Nanti saya akan kasih tahu. Nah, di sini ada IP address, lalu di sini ada MAC address. Di sini ada bagian username, admin, dan password kita masing-masing dan bisa kita langsungkan connect saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Winbox-nya nih. Yuk, masuk ke dalam Winbox. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Winbox. Di sini ada IP address-nya, tetapi saya belum membuat IP address-nya ya. Di sini ada MAC address-nya. Nanti kita akan mempelajari dan membuat IP address-nya dan mengganti MAC address. Nah, sekarang kita masukkan password dulu. Nah, di sini sudah ada di dalam tampilan Winbox-nya. Di sini ada banyak sekali untuk mengatur mikrotik tentunya. Di sini ada kita mengatur IP, di sini banyak sekali ya pengaturan IP tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut lagi ya di pengenalan hostname dan IP address. Nah, kita harus pengenalan hostname dan IP address ya. Terus ada uji coba, login dengan MAC address, dan login dengan IP address tentunya ya. Sekarang kita praktekkan saja, langsung masuk ke dalam Winbox-nya. Di sini saya sudah mempunyai akun Winbox-nya, mikrotiknya. Kita masukin saja misalnya admin. Nah, untuk mengatur untuk kalian pertama itu kita akan mengatur tentang MAC address-nya ya, atau identify nama kita ya, yang bisa masuk ke sistem. Lalu ke identify, kalian sini bisa masukkan saja namanya ya, terserah. Sini misalkan masukkan itu RB, sini RB Lutfi. Oke. Saya ulangi lagi. Ini RB apply ya, oke. Terus untuk cara IP-nya di sini kita bisa masuk ke IP address tentunya, lalu bisa masuk ke bagian new IP. Sini
kita akan masukkan IP-nya yaitu 168.268.2.24 sini. Terus kita masukkan ke letter 1, lalu apply sini saja, lalu oke. Nah, sini sudah ada ya, sudah masuk untuk dalam IP-nya. Nah, terus bagaimana jadi seperti itu cara untuk men-setting hostname dan IP address-nya. Nah, di sini saya akan mengenalkan menu-menu di Winbox atau fitur-fitur di Winbox. Di sini ada banyak banget. Nah, yang pertama di sini ada bagian MAC address ya. Terus ini ada IP address, dan di sini ada identity atau identitas atau nama mikrotik kita di sini. Terus ini versi mikrotiknya, board, terus uptime. Uptime ini biasanya digunakan untuk seberapa lama kita menggunakan mikrotik ini. Terus ada di board dan Ethernet. Nah, di sini juga ada di sini ketika kita ingin misalkan tidak mempunyai IP, bisa kita menggunakan login melalui ini bisa, dan ini juga bisa. IP bisa atau bukan IP juga bisa, dan IP ini juga bawahnya juga bisa. Kalau misalkan kita login menggunakan, kita masuk saja ke dalamnya. Coba kita masukkan namanya. Kita coba pakai ini aja. Kita masuk enter. Nah, sini kita sudah masuk, dan seperti biasa di sini tentunya ada versi-versi ya. Di sini ada banyak sekali. Nah, yang pertama kita akan jelaskan tentang quickset ya. Di sini quickset ini adalah salah satu yang biasanya bisa mengatur sebuah IP ya dalam satu layer. Banyak sekali di sini. Nah, terus di sini ada WiFi tentunya, ada untuk configuration, channel, security. Ini untuk kita mengamankan seluruh jaringan ya tentunya. Lalu kita lanjut lagi ke user manager. Sini adalah di router user manager ini, terus ada user group, user session, terus di sini juga banyak ada session, profile, user profile, dan lain sebagainya tentunya. Terus di sini ada wireless charging, ada cashman dan wireless. Ini biasanya untuk mengatur sebuah wireless tentunya. Ada WiFi interface. Sini banyak lagi, ada access list, registration, connect list. Nah, terus ada interface ya. Sini ketika mengetahui sebuah interface atau sebuah kekuatan di sini ya. Kekuatan dalam sinyal tersebut. Sini ada interface list, terus ada Ethernet, kita ingin ngecek Ethernet ya. Ada IP tunnel, terus LP tunnel, Gate tunnel, dan VLAN, semuanya banyak dan lain-lain. Tentunya kita di sini ke WireGuard. WireGuard ini biasanya digunakan untuk mengatur sebuah mikrotik ya. Terus ini ada bridge ini gunanya untuk mempersatukan port ya dalam mikrotik. Port, terus VLAN, disk, dan jaringan NAT, host, banyak sebagainya juga. Terus ada PPV. Sini ada banyak sekali buat mengatur interface, atau PPV server, VPN server, dan script. Semuanya banyak sekali. Terus yang ini ada mesh dan mengatur port juga, FTP ya. Sini terus habis itu IP. Nah, IP ini yang biasa gunakan ada tentunya di DH client, DHCP relay, dan DHCP server,
DNS, firewall, hotspot, dan banyak sekali ya di sininya. Terus biasanya digunakan untuk SSH juga banyak dan biasanya sekali juga yaitu address untuk IP ya, mengakses IP tentunya. Terus di sini ada di IP personal yaitu ada address dari client, sama saja sih sebenarnya. Terus ada di MPLS ini adalah cara mengecek setting dynamic label rank tentunya. Terus di routing juga sini banyak digunakan untuk mengatur router ya. Stable setting juga sama saja. Terus di sistem, nah di sini kita mengatur hostname, terus biasanya untuk digunakan untuk reset configuration atau reboot sebuah server ya, bisa jadi. Terus ada di queues, ini ada banyak tentunya, ada di simple queues, interface queues, dan queues tree dan sebagainya ya. Terus ada di .1h sini untuk atur server start aktif. Lalu di files ini untuk mengatur file tentunya dalam Protik ya di sini. Dan sini banyak. Terus ada log, ini sebab kita untuk memantau ya sistem-sistem mana saja yang error, atau ketika kita memiliki banyak server ya bisa dicek di sini ya. Terus ada topik interface juga. Terus ada di new terminal, misalkan kalian ingin konfigurasi lagi di Winbox itu bisa ya, ketik di new terminal. Terus di sini ada radius ada untuk menggunakan IP service card dan domain banyak sebagainya. Terus ada di ini untuk client, ada tools banyak untuk mengeping atau melakukan make server gitu. Telnet juga banyak, dan di sini juga ada dude untuk menggunakan device, terus link dan sebagainya. Nah, jadi itulah untuk pengenalan menu di dalam Winbox ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan materi yang masih sama, yaitu akses virtual mikrotik dengan Winbox ya. Tapi kita akan mengaksesnya sekarang menggunakan Planet Lab. Nah, sebelumnya Planet Lab ini mungkin hampir sama dengan Cisco, tetapi fitur-fiturnya ya sangat berbeda lah ya. Terus yang pertama itu Planet Lab ini adalah alat emulator jaringan paketnya, sama saja seperti Cisco Packet Tracer. Terus yang pertama tentunya kalian harus menyiapkan environment Planet Lab juga yang tersedia di perangkat mikrotik kalian ya. Terus siapkan Winbox-nya juga, lalu lakukan koneksi ISP dengan router, connect dengan virtual mikrotik dan Winbox. Sekarang kita lanjut saja ke Planet Lab-nya di sini. Saya sudah menyiapkan internet ISP-nya dan juga routernya. Baik, kalian mau menghubung ini, kalian bisa lanjut ke Quastlab di sini ke sistem, lalu kalian bisa unduh ISO-nya ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba ya. Di sini kalian masuk ke terminal, lalu sini ketikkan saja admin. Untuk password kalian lewat saja langsung enter. Sini sudah ada, ketik yes, lalu key. Nah, oke, di sini kita harus menambahkan passwordnya ya saja. Oke, lalu di sini sudah ada ya. Nah, kita coba ketikkan
kita yang ngecek IP address nih ya. IP address print interface network. Nah, jadi beginilah untuk IP address. Tentunya nanti akan disamakan dengan tentunya dengan IP ya, yang IP yang ada di Winbox-nya ya teman-teman. Di sini. Nah, mungkin segitu saja ya video yang dengan PanetLab. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut ya di materi selanjutnya, yaitu ada akses router board with WebFi ya. Kita perbesar saja. Nah, jadi KBRM itu WebFi diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox tentunya. Terus support IP versi 4 dan IP versi 6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Terus untuk mengakses routerboard via WebFi bisa dengan mengetik IP router pada brosur. Nah, jadi pada video sebelumnya saya ada kekeliruan terhadap server di PanetLab. Ternyata server di PanetLab saya sedang ada problem sehingga tidak bisa mendetek IP dari ISP-nya. Mungkin di selanjutnya juga saya akan menjelaskan saja ya. Jadi ketika kalian ingin masuk ke WebFi ini, terus kalian bisa memakai IP ISP, lalu ketikkan di Google Chrome, ketikkan sama seperti kalian mengakses IP PanetLab yang sudah dibuat ya. Nah, terus nanti kalian akan diarahkan ke menu seperti ini tentunya. Kalian masukkan saja loginnya admin, passwordnya kosongkan saja atau passwordnya admin ya kalau tidak salah. Dan untuk bagian penampilan di menu-menu WebFi ini hampir sama ya seperti Winbox juga, karena kan WebFi ini yaitu sebagai alternatif Winbox ya. Mungkin menunya ya tidak jauh berbeda ya dengan Winbox tentunya. Nah, kalian bisa saja coba menggunakan IP ISP ya di dalam PanetLab yang sebelumnya. Kalian bisa cek terlebih dahulu dengan komen di PanetLab itu IP address print kalau tidak salah, komen saja. Lalu kalian bisa masuk ke Chrome untuk mengaksesnya. Nah, kita lanjut di sini. Yaitu ada quick set, yaitu digunakan untuk konfigurasi dengan cepat ya. Terus setting dasar router dalam satu tampilan, lalu dapat diakses melalui Winbox atau WebFi. Nah, jadi quick set ini menurut saya adalah fitur yang alternatif atau secara cepat untuk kita mengkonfigurasi. Tentunya di sini ada IP modem, IP MikroTik, rank DHCP client dan password MikroTik. Tentunya di sini dengan cepat ya. Terus setting dasar dalam router dan dalam satu tampilan juga. Namun di WebFi juga bisa, tentunya sama saja seperti dalam Winbox tampilannya ya. Tadi ini intinya quickset ini mempercepat kita supaya tidak membuang waktu lah intinya, supaya kita cepatlah dalam mengkonfigurasikan router lah. Terus lanjut ke materi yang terakhir mungkin di sini, yaitu ada remote access, telnet dan SSH. Nah, di sini yang pertama itu ada based on terminal command line interface. Lalu akses router via tag atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet console, new terminal di Winbox dan terminal di WebFi tentunya. Terus digunakan untuk nge-running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi ketika kita menggunakan remote access telnet dan SSH ini, jadi digunakan ini untuk merunning script ya. Terus ketika kita mengakses router dengan bandwidth kita ini terbatas tentunya. Terus bandwidthnya juga kan berbeda-beda ya, tentunya ada yang bandwidthnya lumayan bagus atau apa. Jadi kita terhalang keterbatasan saja dalam ini. Lalu di sini ada untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih juga saya sarankan ya untuk kalian
menggunakan mengakses via remote tuh dengan putih bisa, terus Windscape, terus dan lain sebagainya. Nah, bisa kalian ingin coba menggunakan putih tentunya bisa juga. Namun di sini saya sedang ada kesalahan di dalam problem dalam server saya, tidak bisa diakses. Nah, sini saya akan jelaskan saja. Terlebih dahulu kalian bisa masuk ke command from atau cmd ya. Kalian ketikkan saja seperti biasa loginnya admin, password kalian bisa kosongan atau ketikkan admin ya. Lalu kalian akan ditunjukkan ke menu yang seperti ini, yaitu dengan bertuliskan Mikrotik. Nah, untuk tampilan putih seperti ini ya. Untuk tampilan putihnya ini untuk melakukan hostname, dan ini ada IP address. Jadi hampir lumayan sama ya. Terus di sini kalian bisa pilih SSH saja ya. Internet ada, terus raw, terus banyak lagi dan lain sebagainya. Di sini kita akan lanjut ya setelah kita mempelajari remote dan SSH. Lanjut di serial console tentunya. Jadi serial console ini digunakan untuk apabila kita lupa atau salah dan telah mendesibel semua interface pada Mikrotik. Jadi ketika kita salah mendesibelkan interface, kita bisa memakai serial console tentunya. Terus serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install ya. Terus di sini ada remoter via serial console, membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 di sini ya. Terus menggunakan program Hyper Terminal atau baud rate di 11.100 15.200 atau database 8 dan versi non, terus stop bit 1 dan flow control non. Nah, kita lanjut di sini. Materi terakhir yaitu masih dalam serial console, yaitu caranya kalian bisa masuk ke terminal ya, seperti putih tentunya, dan kalian pilih bagian connection, yaitu kalian pilih tipenya serial seperti gambar ini, lalu sesuaikan dengan serial kalian yaitu Lancome tentunya sini. Terus yang dapat dilihat oleh device manager ya. Terus untuk speed baud rate-nya itu di 115.200 di dalam perangkat Mikrotik. Nah, jadi begitu saja penjelasan modul 5 atau bab 5 di Mikrotik Access. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.